Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah layak menjadi warga kerajaan Allah. Saudara, kematian adalah satu kepastian. Setiap kita pasti akan mengalami kematian, kecuali orang-orang yang pada waktu Yesus datang nanti mereka masih hidup dan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka akan diangkat bertemu dengan Yesus di udara. Sedangkan sebelum itu, setiap orang yang tidak akan masuk ke dalam peristiwa itu saudara akan mengalami kematian. Dan setelah kematian hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Tidak ada tempat yang lain saudara. Itu yang sudah dicatat di dalam firman Allah, dan itu kepastian karena Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menegaskan itu. Saudara, di tempat saya merintis pelayanan, ada keyakinan di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kematian itu seperti orang tidur, tidak merasakan apa-apa. Tetapi tidak ada orang yang pernah bangkit dari kematian dan menyatakan bahwa ya benar, kematian itu seperti orang tidur. Satu-satunya keterangan tentang kematian setelah kematian adalah keterangan yang valid dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sifatnya kekal, dari kekekalan masa lampau dan kekekalan kemudian. Dialah yang berbicara tentang kekekalan. Dia Allah yang bersifat kekal. Dia yang berbicara tentang sorga. Dia Allah yang datang dari sorga. Dan saudara, setelah kematian, sekali lagi hanya dua tempat itu yang menanti. Dan saya percaya setiap kita ingin dan rindu masuk sorga. Kalau saya dan saudara rindu masuk sorga, hanya satu jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Hanya Dia yang pernah datang dari sorga dan menyatakan bahwa melalui Dialah jalan ke sorga. Saudara, di dunia ini banyak keyakinan. Banyak orang yang mengajarkan tentang iman. Banyak pemuka-pemuka agama mengajarkan tentang iman. Tetapi sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dari sekian banyak jalan yang disampaikan dari berbagai agama saudara, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hanya satu yang pernah datang dari sorga, yaitu Yesus. Dan hanya Dia yang pernah juga berkata bahwa Dialah jalan ke sorga. Nah, bagaimana supaya melalui Dia kita bisa masuk sorga? Firman-Nya berkata bahwa barang siapa percaya kepada Dia,
beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini yang harus dipastikan, apakah kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hal berikutnya saudara, seringkali mungkin gampang orang berkata bahwa dia percaya kepada Yesus. Kalau dia ditanya apakah sudah percaya kepada Yesus, dengan gampang dia menjawab, ya saya percaya kepada Yesus. Satu kali saudara, saya menginjil di satu kedai kopi. Jadi seringkali saya dulu pergi ke kedai kopi yang satu, kedai kopi yang lain, supaya bisa berbicara dengan masyarakat yang ada di kedai kopi itu, karena mereka budaya mereka pagi-pagi, siang, malam mereka ada di kedai kopi. Saya menginjil di situ kepada seorang bapak, tetapi didengar oleh semua yang lain. Dan di situ ada orang yang sedang main judi di sebelah kami. Saya berkata kepada bapak yang sedang saya injili, apakah bapak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah bapak percaya dia adalah Juru Selamat? Kemudian seorang bapak dari samping kami yang sedang main judi, dia berkata, iya percayalah. Artinya apa saudara? Gampang untuk mengatakan percaya, tapi tindakan kelakuannya tidak membuktikan bahwa dia percaya. Artinya apa saudara? Bahwa kepercayaan kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Nah itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa bukti kita sudah percaya, dan apa bukti kita sudah layak disebut sebagai warga kerajaan sorga? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan saudara benar-benar memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka layak sebagai warga kerajaan Allah. Di ayat yang ke-5 dikatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga
kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi Paulus menegaskan bahwa penghakiman Allah menyatakan bahwa jemaat Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah. Berdasarkan apa yang ada pada mereka, berdasarkan apa yang mereka lakukan, Paulus dengan tegas berkata bahwa penghakiman Allah akan menyatakan bahwa mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Padahal pada waktu itu mereka sedang menderita, sedang dianiaya, dan kepada orang-orang yang menganiaya jemaat itu, ayat 9, Paulus menegaskan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi jemaat-jemaat yang mengalami aniaya itu, mereka adalah orang-orang yang layak disebut warga kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya itu, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan sampai selama-lamanya. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dalam penganiayaan yang mereka alami, dalam penderitaan yang mereka alami mengikut Tuhan. Apa yang mereka lakukan, cara hidup seperti apa yang mereka jalani, sehingga Paulus dengan tegas berkata bahwa mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan pengiringan saudara akan Tuhan? Adakah saudara mengikut Tuhan hari ini dalam satu penderitaan? Saudara harus menderita untuk mengikut Tuhan. Sepertinya dalam konteks kita saudara, jarang orang mengalami harus menderita dalam mengikut Tuhan. Tapi mungkin saja ada saudara yang harus menderita mengikut Tuhan. Saudara, seperti jemaat di Tesalonika, hari ini setiap saudara yang menderita dalam mengikut Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berpotensi besar dan orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Kalau hari ini saudara harus menderita untuk Tuhan, maka kalau saudara bertindak benar, saudara orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi kebanyakan mungkin kita hari ini saudara, mengikut dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, berkat-berkat dan sebagainya. Nah, dalam situasi penderitaan atau dalam situasi tenang damai sekalipun, sebenarnya pada prinsipnya sama saudara, bahwa ada yang harus kita miliki dalam hidup kita sehingga kita bisa disebut sebagai warga kerajaan Allah yang membuktikan iman kita kepada Yesus. Kita diselamatkan melalui iman, dan iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Tetapi iman kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di sini saudara, di mana ayat 3 Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Jemaat di Tesalonika dalam penderitaan, dalam aniaya yang mereka alami, iman mereka makin bertumbuh. Hari ini pun saudara, kalau saudara rindu seperti jemaat Tesalonika, di mana mereka disebut dan ditegaskan oleh Paulus layak sebagai warga kerajaan sorga, karena dalam penganiayaan mereka memiliki iman yang bertumbuh, mereka tetap bertumbuh dalam iman. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara dalam penderitaan mungkin hari ini, ketika ada beban, persoalan, penderitaan, masalah, penyakit, persoalan, apapun yang sedang saudara alami, tapi dalam situasi yang demikian pun iman saudara tetap semakin bertumbuh, maka saudara adalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang yang beriman, dan saudara orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga, karena saudara buktikan iman saudara, bahwa saudara tetap bertumbuh dalam iman sekalipun harus menderita, sekalipun sulit, sekalipun berat perjalanan hidup yang sedang saudara alami. Jadi saudara, bukti pertama
seseorang itu layak disebut sebagai warga kerajaan sorga adalah di mana dia membuktikan imannya, di mana saat sulit sekalipun imannya tetap bertumbuh. Tapi mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sama sekali tidak mengalami situasi yang sulit di dalam hidup saudara. Artinya sekalipun hari ini saudara damai, tentram, hidup saudara senang, di sana pun iman saudara tetap harus bertumbuh. Karena kalau di satu sisi karena penderitaan orang banyak meninggalkan Tuhan, di sisi yang lain karena kesenangan juga begitu banyak orang meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya saat ini, karena kita pasti akan mati. Dan kalau kita mati hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Kalau kita rindu masuk sorga saudara, maka kita harus hidup dalam iman dan kita buktikan iman kita tetap bertumbuh sekalipun dalam penderitaan. Itu yang pertama. Iman bertumbuh dalam penderitaan, iman bertumbuh dalam kesenangan, iman bertumbuh dalam segala situasi. Dan yang kedua saudara, masih di ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertumbuh dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bukti mereka percaya kepada Tuhan, bukti mereka beriman, dan bukti mereka layak disebut warga kerajaan Allah adalah di mana dalam perjalanan hidup mereka hari demi hari, kasih mereka semakin kuat, kasih mereka semakin bertumbuh. Mereka bertumbuh dalam kasih. Itulah buktinya mereka orang yang sudah beriman. Itulah buktinya mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah setelah kita percaya kepada Tuhan, kasih itu ada dalam hati kita, dan kemudian kasih itu semakin kuat dalam diri kita, sehingga kita hidup mengasihi orang lain? Kasih yang ada dalam hati kita itu mengalir kepada orang lain, sehingga orang lain pun diberkati melalui kasih Tuhan yang mengalir dari dalam diri kita. Itulah buktinya orang beriman saudara. Dia hidup dalam kasih, dan orang yang beriman sungguh-sungguh di mana dia hidup dalam kasih, orang itu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, apapun kondisi saudara, apapun situasi hidup saudara, hiduplah di dalam kasih. Buktikan iman saudara melalui kasihmu kepada orang lain. Maka dengan demikian saudara layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Lalu kemudian ayat yang keempat saudara, ciri yang terakhir orang yang sungguh beriman dan layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Ayat yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, ciri ketiga yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus berkata mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tabah dalam penderitaan. Orang-orang yang sabar, kuat dalam penderitaan dan penganiayaan. Artinya demi iman sekalipun mereka harus menderita, mereka tabah. Demi iman mereka sekalipun mereka harus dianiaya, mereka tetap tabah. Mereka tidak tawar hati. Mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut atas situasi dan penderitaan yang mereka alami dalam mereka mengikut Tuhan. Mereka tabah dalam penderitaan. Itu sebabnya firman Allah berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Puji Tuhan saudara, hari ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kepastian akan keselamatan kita. Di mana setelah kita mati, kita pasti masuk sorga. Dan jalan ke sorga itu hanya Yesus. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dialah yang akan diselamatkan, yang akan masuk ke sorga. Apa buktinya orang hidup dalam iman yang menyelamatkan saudara? Yang pertama, imannya itu makin bertambah sekalipun harus menderita. Yang kedua, kasihnya semakin kuat, karena kasih Tuhan itu sudah ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, ketabahannya dalam penderitaan sekalipun.
Itu yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika, sehingga Paulus berkata, kamu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Dan hari ini pun saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara, miliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Percayalah bahwa Yesuslah juru selamat. Apa buktinya saudara sudah percaya? Iman saudara makin kuat sekalipun dalam penderitaan. Kasih saudara semakin kuat satu dengan yang lain. Dan kemudian ketabahan saudara dalam penderitaan, dalam masalah. Saudara tetap tabah untuk melangkah, untuk menjalani hidup saudara di dalam iman. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan kiranya memberkati segala aktivitas saudara. Tetapi hal yang sangat penting untuk kita renungkan di sepanjang hari ini adalah saudara, bahwa kita harus membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Di mana iman itu bertumbuh dalam penderitaan sekalipun, iman itu dibuktikan dengan kasih yang kuat kepada orang lain dan ketabahan yang kuat dalam penderitaan sekalipun. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Buat komitmen, sebelum kita berdoa bersama, buat komitmen. Saudara akan merenungkan firman Tuhan ini di sepanjang hari ini dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan.
Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang mereka rawat, mereka diberkati Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasamu, mujizatmu, berkatmu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurahkan, kasih karuniamu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.